Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kak Eki. Materi ini akan terbagi ke dalam 3 part, jadi pastikan adik-adik untuk nonton semua partnya ya. Saya ucapkan selamat datang untuk adik-adik yang baru bergabung di channel kakak. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like, komen, serta share ke teman-teman kalian. Video ini merupakan video lanjutan dari persamaan nilai mutlak part 1. Jadi untuk adik-adik yang belum nonton, silahkan dinonton dulu ya. Selamat belajar. Baik, kita lanjutkan untuk sifat berikutnya. Sifat persamaan nilai mutlak yang kedua. Mutlak fx sama dengan mutlak gx. Kalau ada bentuk seperti ini, cara menyelesaikannya fx sama dengan gx atau fx sama dengan minus gx, atau ya dengan cara lain kita bisa kuadratkan kedua ruas, jadi mutlak fx kuadrat sama dengan mutlak gx kuadrat, atau kita buat dalam bentuk pemfaktorannya fx tambah gx dikali dengan fx dikurang gx sama dengan 0. Langsung bahas contoh soal, jangan pakai lama. Jumlah nilai x yang memenuhi persamaan mutlak 2x kurang 1 sama dengan mutlak x tambah 2, karena dua-duanya merupakan fungsi linier satu variabel, di mana memuat variabel yang sama x, berarti kita selesaikan dengan salah satu cara di sifat yang kedua. Pembahasan. Nah, mutlak 2x kurang 1 sama dengan mutlak x tambah 2. Jika dan hanya jika 2x kurang 1 sama dengan x tambah 2, berarti kita pakai yang ini ya. Penyelesaiannya fx sama dengan gx atau fx sama dengan min gx, di mana yang bertindak sebagai fx-nya adalah 2x kurang 1, gx-nya adalah x tambah 2. Kita selesaikan dulu untuk yang ini, fx sama dengan gx. Nah, ini penyelesaiannya 2x kurang x sama dengan 1 tambah 2, artinya kita kumpulkan variabel yang sama ini. X-nya kita pindahkan ke depan. Kalau kita pindahkan berarti dia berubah, jadi ini X-nya positif, dia berubah tanda jadi negatif ya. Kemudian di sini kita mau pindahkan minus 1 ini ke sebelah, berarti kalau di sini minus 1 berarti jadi positif 1 ya. Positif 1 tambah 2. Hasilnya 2x kurang x sama dengan positif x, 1 tambah 2 sama dengan 3. Oke, lanjut. Yang kedua, kita sama dengankan fx sama dengan minus gx. Hasilnya 2x tambah x sama dengan 1 dikurang 2. Sampai langkah yang sini bisa adik-adik? Ya, jadi kita kumpulkan di sini minus x, supaya minus x-nya muncul di ruas kiri, berarti kita hilangkan di sini, munculkan di sini, artinya kedua ruas tambah x. Berarti di sini tambah x, di ruas kanan juga tambah x, min x tambah x, nanti jadi habis ya. Atau dengan kata lain gini deh, kalau misalnya kakak bilang pindah ruas, itu berarti konsepnya begitu ya adik-adik ya, kedua ruas kita perlakukan dengan hal yang sama. Kalau misalnya adik-adik mau hilangkan minus x di sini, berarti kita harus tambahkan ruas kanan dengan positif x, berarti ruas kirinya juga kita harus tambahkan dengan positif x. Nah, sedangkan ini kita mau pindahkan, hilangkan minus 1 di sini ya, hilangkan minus 1. Kalau mau hilangkan minus 1 berarti kita mau kita operasikan kedua ruas ini dengan positif 1 tambah 1 ya. Di sini tambah 1 hasilnya 0, jadi sudah hilang. Tapi di sini ya tetap ditambah positif 1. Nah, hasilnya 2x tambah x jadi 3x, 1 kurang 2 minus 1. Sekarang di sini x-nya masih terikat dengan 3, berarti kedua ruas kita apakan? Ya, kita bagi dengan 3. Sehingga jawabannya menjadi x-nya sama dengan minus 1/3. Oke, jadi jumlah nilai x yang memenuhi adalah 3 ditambah minus 1/3, hasilnya 8/3. Jadi perlu kita lihat ulang lagi soalnya. Di sini kan bukan hanya nilai x-nya yang diminta adik-adik, tetapi jumlahnya. Jadi kalau adik-adik sudah dapat nilai x-nya, ini x-nya sama dengan 3 dan x-nya sama dengan minus 1/3, kita jumlahkan ya. Ini kita samakan dulu penyebutnya. Kalau di sini per 1 berarti kita ambil penyebutnya 3 kali 3 9 kurang 1 8/3. Bisa ya? Kita lanjut. Apakah sudah? Iya, sudah masuk ke sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga seperti ini adik-adik. A dikali dengan mutlak fx ditambah dengan b dikali mutlak gx tambah c sama dengan 0.
Kalau misalnya adik-adik dapat bentuk yang seperti ini, penyelesaiannya adalah untuk menentukan solusinya kita analisis setiap interval sesuai dengan definisi fx dan gx. Oke. Langsung saja ke contoh soalnya. Nanti ini definisinya berarti adik-adik perlu menonton video sebelumnya ya, karena kita sudah akan kembali lagi nih membahas materi sebelumnya. Makanya itulah pentingnya kakak bilang nonton dulu definisi sebelumnya supaya adik-adik nyambung dengan pembahasan yang pada video kali ini ya. Nah, di sini ada contoh yang keempat. Tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak X kurang 1 tambah mutlak X tambah 2 sama dengan 5 adalah berapa? Jadi kalau misalnya ada persamaan nilai mutlak ya, persamaan nilai mutlak yang melibatkan suatu konstanta, kemudian di ruas kirinya merupakan penjumlahan dari dua fungsi linier yang berbeda ya, dua fungsi linier yang berbeda, kita gunakan sifat yang ketiga. Contohnya seperti ini. Terus kalau misalnya kalian bingung, Kak, di sini kenapa ada A, ada B, ada C, kenapa di sini tidak ada tapi kita gunakan sifat yang ini? Ya, sebenarnya di sini kita misalkan fx-nya adalah x kurang 1, gx-nya adalah x tambah 2, kemudian A dan B itu adalah pengalinya saja. Di sini kalau tidak dituliskan berarti ada adik-adik ya. Berarti di sini ada 1 kali mutlak x kurang 1, di sini juga ada 1 sebagai b-nya kali x tambah 2, tetapi karena 1 dikalikan dengan berapapun hasilnya sama, berarti kita dalam matematika tidak dituliskan ya, kecuali di sini ada a-nya 2 atau b-nya 2 baru kita tuliskan. Ya, penyelesaian langsung saja. Dibahas kita gunakan sifat yang ketiga. Nah, ini kita tuliskan ulang soalnya menjadi mutlak x kurang 1 tambah mutlak x tambah 2 sama dengan 5. Ini kakak kasih bintang 1, artinya ini persamaan 1, supaya kita tidak terlalu panjang menyebutkannya, kita sebut saja dia persamaan 1 gitu ya. Nah, perhatikan bahwa jadi tadi di sini kita analisis setiap interval sesuai dengan definisi, artinya kembali lagi definisi nilai mutlak. Nah, karena di sini ada dua nilai mutlak, berarti ada dua definisi yang kita tinjau ya. Yang pertama kita lihat dulu yang pertama, yang untuk fx ya. Untuk fx berarti definisinya x kurang 1 untuk x lebih dari atau sama dengan 1 dan minus x tambah 1 untuk x kurang dari 1. Yang kedua, kita perhatikan lagi gx-nya. Gx ini definisinya x tambah 2 untuk x lebih dari atau sama dengan minus 2 dan minus x kurang 2 untuk x kurang dari minus 2. Nah, berarti kita bisa lihat adik-adik ya, nilai x yang membatasinya adalah minus 2 dan x-nya sama dengan 1. Ya, jadi kita lihat ini yang membatasinya adalah 1 lebih besar atau sama dengan 1 dan yang terakhir yang di bawah adalah minus 2, sehingga kita peroleh 3 interval. Nah, apa yang dimaksud dari 3 interval ini kita lihat sebagai berikut ya. Nah, ini dia adik-adik. Ini terbagi menjadi 3 interval. Interval yang pertama ini adalah garis bilangan. Di sini sebenarnya ada minus 2, minus 1, 0, 1 dan seterusnya ya. Cuman kakak tidak tuliskan dengan asumsi bahwa kita memperhatikan saja ini 1 dan minus 2-nya, jangan terpengaruh dengan banyak hal. Oke. Nah, di sini terbagi 3 interval, berarti untuk daerah yang pertama berarti daerah yang ini lebih kecil dari minus 2 ya. Untuk interval yang pertama lebih kecil dari minus 2, kemudian untuk interval berikutnya dari minus 2 sampai 1. Jadi nilai x-nya terletak dari minus 2, karena ini lebih besar sama dengan minus 2, berarti minus 2-nya masuk, kemudian lebih kecil dari 1 ya, berarti ini daerah yang ini. Yang kedua. Kemudian interval yang ketiganya ini yang lebih besar atau sama dengan 1 ya. Kita tinjau ketiga-tiganya. Untuk interval yang pertama tadi sudah kakak jelaskan, untuk yang pertama itu nilai x-nya lebih kecil dari minus 2. Nah, untuk interval x kurang dari minus 2, bentuk
mutlak X kurang 1 menjadi minus X tambah 1. Gimana? Bisa? Coba ya, kita lihat ya. Kita ulangi lagi. Jadi kita tinjau interval, kita tinjau per interval. Ini untuk X kurang dari minus 2, berarti bentuk, jadi kita selalu tinjau kedua bentuk ini. Yang pertama kita tinjau bentuk mutlak X kurang 1. Nah, mutlak X kurang 1 karena syaratnya X-nya lebih kecil dari minus 2, berarti kita pilih yang mana? Apakah kita pilih yang ini? Ya. Apakah kita pilih yang ini? Atau kita pilih yang ini? Nah, sekarang yang mana yang masuk ke dalam interval X lebih kecil dari minus 2? Ya, tentu saja yang ini. Lebih kecil 1. Kalau lebih besar dari 1 berarti mulai dari 1, 2 dan seterusnya. Tidak lebih kecil dong dari minus 2, ya kan? Berarti ya ini bukan ini ya. Kita ambil yang ini. Berarti untuk interval X kecil dari minus 2, bentuk mutlak X kurang 1 menjadi, kalau kita ambil syarat ini berarti bentuk ini menjadi ini. Ya. Minus X tambah 1. Oke. Lanjut. Nah, ini penjelasannya ya adik-adik ya. Karena X-nya lebih kecil dari minus 2, berada pada interval X kurang dari 1. Bisa ya? Oke, lanjut. Nah, sekarang kita tinjau lagi. Untuk interval X lebih kecil dari minus 2, bentuk yang ini, Gx-nya berubah menjadi apa? Nah, kita pilih apakah yang ini atau yang ini. Yang mana? Iya, bukan ini ya, bukan lebih besar, tapi lebih kecil dari minus 2. Ya, sesuai dengan ini, sesuai dengan syaratnya saja. Jadi jangan pilih yang atas ya, karena syaratnya lebih kecil dari minus 2. Ini sudah jelas-jelas X lebih kecil dari minus 2, berarti kita pilih yang bentuk yang ini. Jadi perubahannya mutlak X tambah 2, dia berubah menjadi min X kurang 2. Ya. Karena X lebih kecil dari minus 2 ini berada pada interval sorry, di sini bukan X kurang 1 tapi X kurang dari minus, sorry ya, sini minus 2. Oke, lanjut. Sehingga persamaan yang tadi, yang ini tadi ya, persamaan yang kita buat ya, persamaan 1, kita sebut saja persamaan 1 menjadi, nah jadi dia berubah adik-adik. Tadi persamaannya seperti ini, sekarang pada saat kita tinjau berdasarkan interval mutlak X kurang 1 tadi ini berubah menjadi ini, minus X tambah 1, kemudian mutlak X tambah 2 nya berubah menjadi ini, min X kurang 2, konstantanya tetap sama dengan 5. Nah, kalau sudah seperti ini, kita gabung saja variabel X-nya, ini minus X, plus minus, ingat kalau ada tanda seperti ini berarti kita kali masuk dulu, plus minus berarti minus X min 2X sama dengan 1, kurang 2 minus 1 berarti kalau pindah ruas plus 1, 5 tambah 1, 6. X-nya berarti masing-masing bagi minus 2, berarti X-nya sama dengan minus 3. Nah, sekarang lihat ini nilainya berarti X-nya sama dengan minus 3. Karena X-nya sama dengan minus 3 berada pada interval X lebih kecil dari minus 2, ya, karena kan tadi yang kita tinjau adalah X lebih kecil daripada minus 2, maka karena minus 3 ini berada, dia memang lebih kecil, jadi posisinya minus 3 di sini. Minus 3. Ya, minus 3 ini memang lebih kecil dari minus 2, berarti X sama dengan minus 3 ini merupakan solusi. Nah, baik, kita lanjut lagi. Nah, itu tadi baru interval yang pertama adik-adik, sedangkan ada 3 interval yang akan kita bahas ya. Kita masuk lagi ke interval yang kedua. Interval yang kedua ini dari minus 2, jadi X-nya terletak, X-nya berada lebih besar atau sama dengan minus 2 dan X-nya lebih kecil dari 1 ya. Jadi mulai dari minus 2 sampai lebih kecil dari 1. Oke, pembahasannya. Untuk interval
minus 2 sampai 1 ini, sampai kurang dari 1, kita kembali tinjau bentuk kedua bentuk ini. Nah, untuk yang pertama, mutlak X kurang 1, dia berubah menjadi minus X tambah 1. Dia berubah jadi ini, yang ini. Kenapa? Karena di sini, ini kan intervalnya dia lebih kecil dari X-nya lebih kecil dari 1. Sedangkan yang ini, kalau kita pilih ini kan lebih besar atau sama dengan 1, ya tidak bisa, ya. Jadi kita pilih yang ini. Jadi bentuk yang mutlak X kurang 1 berubah menjadi minus X tambah 1. Ya. Oke, lanjut. Sekarang bentuk yang ini lagi, ya. Lihat dulu intervalnya. Dia kemana? Nah, dia ini katanya nilai X-nya lebih besar, ya, atau sama dengan minus 2. Berarti kita ambil yang mana? Ini, yang ini, atau yang ini? Iya, yang lebih besar, berarti ini tidak diambil, ya. Berarti bentuk dari mutlak X tambah 2 ya tetap X tambah 2. Ini ya, mutlaknya menjadi ini. Sehingga persamaan awal tadi menjadi, ya kita ganti lagi nilai yang ini berdasarkan dengan ini. Hasil yang sudah kita temukan tadi, ya, berubah menjadi min X tambah 1 tambah X tambah 2 sama dengan 5, sama dengan tidak ada nilai X yang memenuhi. Kenapa tidak ada nilai X yang memenuhi? Karena nanti ini X-nya bernilai 0, minus X tambah X hasilnya 0, berarti tidak ada nilai X yang kita dapatkan, tidak ada nilai X yang memenuhi. Kalau tidak ada, kita langsung cek lagi di interval berikutnya, interval yang ketiga. Oke, interval yang ketiga ini kita bahas lagi untuk X-nya lebih besar atau sama dengan 1. Nah, untuk interval X-nya lebih besar dari 1, bentuk kita tinjau lagi, ini kembali kedua bentuk ini. Nah, berarti kita pakai yang mana adik-adik? Ya, ini ya, sudah jelas ini ya, berarti bentuk yang mutlak X kurang 1 berubah menjadi, ya tetap saja X kurang 1. Oke, lanjut. Kita tinjau lagi bentuk ini, yang GX. Sesuai dengan intervalnya, X lebih besar, lebih dari atau sama dengan 1, berarti kita mana? Kita pakai yang mana? Yang ini atau yang ini? Kalau ini kan kurang dari minus 2, berarti satunya tidak termasuk dong, ya. Kalau ini yang di atas, X-nya lebih dari atau sama dengan minus 2, kalau misalnya minus 2 lebih besarnya, berarti termasuk kan 1? Iya, berarti yang di bawah tidak kita pakai, yang kita gunakan yang atas. Jadi X tambah 2, mutlak X tambah 2 tetap menjadi X tambah 2. Oke, bisa ya? Sehingga persamaan awal menjadi X kurang 1 tambah X tambah 2 sama dengan 5. Kita kumpulkan lagi variabel X tambah X jadi 2X sama dengan 4, jika dan hanya jika X-nya sama dengan 2. Bisa ya? Oke, sehingga kita tinjau lagi nih adik-adik, kembali lagi ditinjau. Ini X-nya sama dengan 2. Kemudian tadi intervalnya katanya X-nya harus lebih besar sama dengan 1. Apakah 2 ini lebih besar atau sama dengan 1? Iya, dia lebih besar dari 1 ya. Lebih besar dari 1 berarti kalau masuk ke interval berarti dia merupakan solusi. Jadi 2 merupakan solusi. Nah, jadi HP-nya sama dengan minus 3 dan 2. Tadi pada interval pertama kita dapatkan solusinya X-nya sama dengan minus 3. Pada interval yang kedua tadi tidak ada solusi. Interval yang ketiga kita dapatkan X-nya sama dengan 2. Jadi hanya ada 2 ya. Untuk kasus ini hanya 2 penyelesaian, minus 3 dan 2. Cukup sekian pembahasan di part 2 ini. Untuk part selanjutnya kita akan bahas sifat yang terakhir. Sampai ketemu di video selanjutnya ya adik-adik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.